Subsequences. Sub barisan. Definisi 3.1. X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real dan R1 kurang dari R2 kurang dari Rn kurang dari seterusnya merupakan barisan bilangan asli yang selalu naik. Barisan X-aksen dalam R yang dinyatakan dengan XR1, XR2, XR3 sampai XRn seterusnya disebut subbarisan dari X. Teorema 3.2. Jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sembarang subbarisan dari konvergen ke X. Bukti, X sama dengan Xn merupakan barisan konvergen, sehingga untuk sembarang epsilon lebih dari 0 akan terdapat K epsilon elemen bilangan asli, sedemikian hingga untuk n lebih dari sama dengan K epsilon, maka harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon. X-aksen sama dengan X1, X2, sampai Xn seterusnya merupakan subbarisan dari X. Sehingga R1 kurang dari R2 kurang dari Rn kurang dari seterusnya menggunakan barisan bilangan asli yang monoton naik. Dengan induksi matematika dapat ditunjukkan bahwa Rn lebih dari sama dengan n untuk setiap n elemen bilangan asli dan n lebih dari sama dengan K epsilon. Jadi R1, XR1, XR2, XR3 sampai XRn seterusnya konvergen ke X. Teorema 3.3. Kriteria divergensi. X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. 1. Barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen bilangan real. 2. Ada epsilon 0 lebih dari 0, epsilon untuk sembarang K elemen bilangan asli, maka terdapat RK elemen bilangan asli, epsilon RK lebih dari K, dan mutlak XRK min X lebih dari sama dengan epsilon 0. 3. Ada epsilon 0 lebih dari 0 dan subbarisan X-aksen sama dengan XM dari X, epsilon mutlak XRK min X lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap n bilangan asli. Teorema subbarisan monoton. Jika X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real, maka ada subbarisan dari X yang monoton. Bukti, sebelum itu kita sepakati dulu bahwa suku ke M dari X yaitu Xm merupakan puncak jika Xm lebih dari sama dengan Xn untuk setiap n elemen bilangan asli dan n lebih dari sama dengan M. Akan terdapat dua kemungkinan, yaitu X mempunyai puncak sejumlah hingga atau mempunyai puncak yang banyaknya tak hingga. A. Andaikan X mempunyai puncak yang banyaknya hingga, kita misalkan puncak tersebut adalah Xm1, Xm2, Xmx. Ambil S1 sama dengan Mx plus 1
X S1 bukan puncak, sehingga terdapat S2 lebih dari S1 dan X S1 lebih dari sama dengan X S2. X S2 bukan puncak, sehingga terdapat X S3 lebih dari S2 dan X S3 lebih dari sama dengan X S2. Jika proses tersebut dilanjutkan, maka akan diperoleh subbarisan dari X yang merupakan suatu subbarisan yang monoton naik. B. Andaikan X mempunyai puncak yang banyaknya tak hingga, puncak-puncak tersebut dapat diurutkan melalui indeksnya, yaitu XM1, XM2, XMX dengan M1 kurang dari sama dengan M2 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan MX. Karena masing-masing merupakan puncak, maka XM1 lebih dari sama dengan XM2 lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan XMX. Dengan demikian, kita dapat menyusun subbarisan XMX dari puncak-puncak tersebut merupakan subbarisan dari X. Teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema Bolzano-Weierstrass mengatakan bahwa setiap barisan terbatas mempunyai barisan bagian yang konvergen. Barisan bagiannya konvergen tak perlu ke titik yang sama. Tetapi, jika setiap barisan bagiannya yang konvergen itu konvergen ke titik yang sama, maka barisan aslinya akan konvergen ke titik itu pula. Teorema yang penting banget dalam pembuktian teorema Bolzano-Weierstrass, karena semua itu butuh bukti, tidak hanya kata-kata. Teorema 4.1. Setiap barisan bilangan real paling sedikit mempunyai satu barisan bagian yang monoton. Bukti 1. Ambil sembarang barisan bilangan real atau Xn. Untuk setiap k elemen n diambil xnk sama dengan max x1, x2, x3 atau ynk sama dengan min x1, x2, x3. Diperoleh xnk subset xn barisan naik monoton dan ynk subset xn barisan turun monoton. Bukti 2. Diambil sembarang barisan bilangan nyata Xn, terdapat 3 kemungkinan. Paling sedikit salah satu terjadi. Yang pertama, untuk setiap k anggota elemen bilangan asli dari n, terdapat nk anggota elemen bilangan asli dari n, sehingga k kurang dari nk dan xk sama dengan xnk. Jika hal ini terjadi, maka terdapat barisan bagian, yaitu xnk subset dari xn yang konstan. Jadi, xnk barisan monoton. Yang kedua, untuk setiap k anggota elemen bilangan asli dari n, terdapat nk anggota elemen bilangan asli dari n, sehingga k kurang dari nk dan xk sama dengan xnk. Jika hal ini terjadi, maka terdapat barisan bagian, yaitu xnk subset dari xn yang naik monoton. Yang ketiga, untuk setiap k anggota elemen bilangan asli dari n, terdapat nk anggota elemen bilangan asli dari n, sehingga k kurang dari nk dan xk lebih dari xnk. Jika hal ini terjadi, maka terdapat barisan bagian, yaitu xnk subset dari xn yang turun monoton. Dilanjut dengan teorema 4.2. Jika x besar sama dengan xn, di mana n elemen bilangan asli dari n, yaitu x, maka setiap barisan bagian dari x besar konvergen ke x. Bukti. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Pilih k besar epsilon, anggota bilangan asli dari n, sehingga mutlak dari xn kurang x lebih kecil
epsilon apabila N lebih besar sama dengan dari K epsilon. Ambil sembarang barisan bagian X besar. Kemudian tulis X besar sama dengan XRN, di mana Rn anggota elemen bilangan asli dari N. Jelas, Rn lebih besar dari sama dengan N. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K besar epsilon anggota elemen bilangan asli sedemikian sehingga harga mutlak dari Xn kurang X kurang dari epsilon apabila Rn lebih besar dari sama dengan K besar epsilon. Jadi X besar sama dengan XRN dengan Rn anggota elemen bilangan asli. Teorema 4.3 dipunyai barisan bilangan-bilangan real X besar sama dengan Xn, di mana N anggota elemen bilangan asli, terbatas, dan X anggota elemen bilangan real. Jika setiap barisan bagian X besar konvergen ke X, maka barisan X konvergen X. Bukti, dipunyai X besar sama dengan Xn dengan N anggota elemen bilangan asli terbatas. Pilih M lebih besar dari 0, sehingga harga mutlak dari Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N anggota elemen bilangan asli. Andaikan Xn dengan N anggota elemen bilangan asli tak konvergen, berarti mereka divergen ke X. Pilih epsilon 0 lebih besar dari 0 dan barisan turunan pertama dari X besar sama dengan XRN dengan Rn anggota elemen bilangan asli, sehingga harga mutlak dari XRK kurang dari X lebih besar dari epsilon 0 untuk semua N anggota elemen bilangan asli. Jelas bahwa turunan pertama dari X besar terbatas. Pilih barisan turunan kedua dari X besar, barisan bagian dari turunan pertama X besar. Jelas, turunan kedua X besar juga barisan bagian dari X besar. Jadi, turunan kedua dari X besar itu X. Jadi, barisan ekor terletak di V epsilon 0X. Dalam hal ini, merupakan suatu kontradiksi. Jadi, Xn dengan N anggota elemen bilangan asli konvergen ke X. Teorema 4.4 Bolzano-Weierstrass. Setiap barisan terbatas mempunyai barisan bagian yang konvergen. Bukti 1. Dipunyai X besar sama dengan Xn, di mana N anggota elemen bilangan asli terbatas. Ambil sembarang turunan pertama dari X besar sama dengan Xn dengan N anggota elemen bilangan asli, barisan bagian dari X besar yang monoton. Jelas bahwa X turunan pertama dari X besar terbatas. Jadi, turunan pertama X besar konvergen. Bukti 2. Dipunyai X sama dengan Xn, N elemen bilangan asli terbatas. Jadi, himpunan Xn di mana N elemen bilangan N terbatas. Pilih I1 sama dengan A, B, sehingga Xn kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B untuk setiap X anggota elemen N. Pilih N1 sama dengan 1, bagi I1 menjadi subselang I1 dan I1, dan bagi himpunan N anggota elemen bilangan asli di mana N lebih besar dari 1 menjadi 2 bagian, yaitu A1 himpunan N elemen bilangan asli N lebih dari N1 di mana Xn elemen dari I1 dan B1 sama dengan N elemen dari anggota bilangan asli N lebih dari N1 Xn anggota dari I1 double aksen. Kasus A1 tak hingga. Pilih I2 sama dengan I1 dan N2 sama dengan infinitif dari A1. Oh, salah. Infinite. Lo pakai infinitif deh. Maksud Kasus A1 tak hingga.
Pilih I2 sama dengan I1 dan N2 sama dengan infinite A1. Bagi I2 menjadi subselang I2 aksen dan I2 double aksen. Dan bagi himpunan bangun N elemen dari bilangan asli di mana N lebih dari N2 menjadi 2 bagian. A2 sama dengan N elemen bilangan asli di mana N lebih dari N2, Xn elemen bilangan I1 aksen. B2 sama dengan himpunan N elemen dari bilangan asli di mana N lebih dari N2, Xn elemen bilangan I1 double aksen. Kasus A2 tak hingga. Pilih I3 sama dengan I2 aksen dan N3 sama dengan infinite dari A2. Proses ini dilanjutkan diperoleh selang berserang. Kenapa berserang? Aduh lupa aku. Aku tadi bingung himpunan apa ya? Himpunan bangun. Maksud Proses ini dilanjutkan diperoleh selang bersarang. I1 subset I2 subset I3 subset IK subset dan seterusnya. Dan barisan XNK di mana NK elemen bilangan asli sehingga XNK elemen dari IK untuk setiap K elemen bilangan asli. Jelas harga mutlak dari IK sama dengan B dikurang A per 2 pangkat K dikurang 1. Pilih epsilon elemen bilangan IK untuk setiap K elemen bilangan asli. Jelas harga mutlak dari XNK dikurang epsilon kurang dari B dikurang A dikali 2 pangkat K. Jelas B dikurang A lebih besar dari 0 dan 1 per 2 pangkat K dikurang 1, di mana K anggota bilangan N. Jadi XNK NK elemen bilangan asli.